kepada-Si yang telah membawa kita dari zamannya meraba-raba sampai ke zamannya bingkara dan layar kaca. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata keta'ziman wal ikraman saya kepada abadi selaku pimpinan Ma'had Asasun Najah beserta Umi dan sekeluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata keta'ziman wal ikraman saya kepada almarhum Abi Abu wal Abuya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan kata-kata keta'ziman saya juga kepada tengku-tengku daerah Asasun Najah yang telah mengajari kami dari titik bismillah sampai titik sadaqallah. Dan kata-kata penghormatan saya kepada Dewan Juri yang begitu adil dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Dan beribu-ribu kasih sayang saya dan kasih cinta saya kepada santriwan dan santriwati yang insya-Allah akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan tidak lupa ucapan terima kasih saya kepada moderator yang telah memanggil nama saya berdiri kadang beberapa menit di atas mimbar, yang telah dipenuhi oleh santriwan dan santriwati yang insya-Allah akan menjadi anak yang insya-Allah akan menjadi calon penghuni syurga Jannatul Naim. Karena cinta saya berani merajut kata, dan karena fakta saya berani bercerita. Melalui pertemuan malam ini saya angkat bicara dalam payung tema kabaran duka di langit Palestina. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu telah berkecamuk konflik antara Israel dan Palestina. Konflik untuk mempertahankan Gaza. Mungkin kita hanya mendengar, melihat di sini ataupun surat kabar. Dan kepedihan, perperangan, penderitaan yang ditanggung masyarakat Palestina belum seberapa dengan realita yang mereka hadapi saat itu. Mungkin kita mendengar seiring turunnya berita ini, maka kondisi Palestina demikian baik. Tetapi pada kenyataannya hanya serangan-seranganlah yang berkurang. Belum lagi korban yang entah beberapa gugur dalam perperangan, penderitaan, kelayakan tempat tinggal, kelaparan dan trauma dari masyarakat Palestina sendiri lainnya. Dan peran lain antara keduanya dan beberapa waktu yang lain. Subhanallah, betapa banyak nikmat Allah yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takatsur ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Artinya, sungguh pada hari kiamat kalian akan ditanyai tentang nikmat yang telah kalian terima di dunia. Santriwan dan santriwati calon penghuni syurga yang dirahmati Allah. Jamaah sekalian, bayangkan bila kota kita ini menjadi kota yang disolid dari seluruh penjuru dan menjadi sebuah penjara raksasa. Lalu tiba-tiba terdengar suara pesawat dan jet tempur berputar-putar di atas atap rumah tempat istri kita menyiapkan puasa, atap tempat kita beribadah, atap tempat kita bekerja, atap tempat anak-anak kita bersekolah dan bermain-main. Dan tiba-tiba saja pesawat itu melepaskan rudal-rudalnya tepat menghujam ke arah kita, ke arah anak-anak kita. Dan tiba-tiba saja kita hanya mendengar istri dan anak kita tewas akibat benturan itu. Bayangkanlah jamaah sekalian, jika nanti saat pulang ke rumah kita hanya menemukan rumah tempat bernaung dan kita berubah menjadi onggokan puing-puing. Dan di antara puing-puing itu terdapat ayah dan ibu kita, istri tercinta kita, dan ibu yang bersimbah darah. Tubuhnya remuk hancur dan tak bernafas
Indonesia yang telah mengirimkan 1.900 pasukan di dalam konflik tersebut. Semoga Allah menjaga mereka dan membuahkan hasil yang diharapkan. Orang-orang yang dikaruniai keluarga rezeki berusaha menyiarkan visual untuk saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus warga daerah Gaza yang dirakisis akibat roket sejak tahun 2007 yang lalu. Dari krisis makanan, listrik dan obat-obatan, bisa jadi Rp1 yang kita infakkan berubah menjadi satu pesial yang melindungi tubuh kita kelak di hari kiamat. Bagaimana mungkin agama ini akan jaya jika masih banyak orang yang kemerdekaannya berfikir telah terbunuh dan diperbudak oleh barang-barang yang tidak berakal seperti batu, perpohonan, kuburan dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin ketentraman negeri ini akan diraih jika masih banyak orang yang kemerdekaannya, jika masih banyak orang insan yang seluruh keberuntungannya dan tergantung pada benda mata mati seperti jimat dan yang semisal. Bagaimana mungkin kaum muslimin akan mengapai kemuliaannya apabila masjid-masjid mereka hanya enggak keunggulan fisiknya, namun kosong melampau jamaahnya. Seorang tokoh pejuang Palestina, Muhammad Izzuddin Al-Qassam rahimahullah, bagaimana dikisahkan oleh seorang yang menulis biografinya, adalah orang-orang yang tamat perjuangannya untuk membersihkan agama dari segala bentuk noda yang mencemarinya serta memurnikan akidah dan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Dari hal itulah merupakan sumber kekuatan. Tanpa itu semua, kaum muslimin tidak akan mendapat kekuatan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Tidak diragukan lagi bahawa penduduk Palestina betul-betul mengalami cobaan yang amat besar. Kita selaku saudara sesama muslim turut membantu bersolidaris, turut membantu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istansurukum fid din fa'alaikum nas. Artinya, jika mereka meminta pertolongan kepada kalian, maka kalian wajib memberikan pertolongan kepada mereka. Masing-masing dari kita membantu sesuai kemampuan dan kapasitasnya. Para penguasa yang diplomat berusaha memberikan pressure dan tekanan kepada negara Yahudi, wabil khusus pemerintah kita agar lebih lantang menyerukan pembelaan di forum-forum internasional, terutama organisasi kerjasama Islam. Indonesia memiliki kedudukan penting negara muslim terbesar di dunia. Pemerintah juga harus serius dan secepatnya merealisasikan rencananya untuk membuka kedutaan besar di Palestina. Maka tatkala musibah akan datang silih dan tak henti-hentinya menimpa kaum muslimin. Dosa apa yang telah kita perbuat? Kewajiban apa yang kita lalaikan? Lalu kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Sungguh fenomena umat Islam yang dijadikan mereka sebagai bulan-bulanan para musuh sebenarnya sudah dikabarkan. Namun Rasulullah SAW tidak lupa untuk mengakhiri keterburukan tersebut. Beliau menjelaskan, dinikum hatta yanzi'uhu la yadulla alaikumullah sallata. Allah akan menimpakan kehinaan ke atas kalian sehingga kalian kembali ke agama kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang wanita Yahudi Ayla Syakir baru-baru ini mengatakan bahawa ibu dari seluruh orang Palestina harus dibunuh dengan cara membombardir jalur Gaza. Syakir mengatakan pembantaian tersebut dilakukan demi menghindarkan lahirnya ulat-ulat kecil. Begitulah kecil contoh di ungkapan kebencian mereka. Dari sinilah kita mengetahui betapa berbahayanya propaganda terorisme bangsa. Persamaan antara agama yang diusung oleh salah satu prinsip agama, al-wala dan al-bara, cinta dan benci karena Allah, juga memunculkan keraguan akan kebenaran. Sangat disayangkan tidak sedikit dari mereka yang menyimpang tersebut. Jika kita mencermati tentang kebencian kaum muslimin terhadap kaum Yahudi, lalu kita bandingkan dengan kehidupan mereka sehari-hari, masih banyak dari menikmati kebrutalan negara Yahudi. Namun mereka masih mengemari filem-filem
Nasser, Golden Mayer, serta masih akrab dengan tokoh-tokoh Donald Bebek, Mickey Mouse dan Tom and Jerry. Sungguh beda-beda di atas sangat memperhatikan kita antara ucapan dan perbuatan. Sebenarnya yang menjadi idola kita adalah mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya hingga para ulama salaf. Kesimpulannya adalah janganlah pelit untuk mendoakan saudara-saudara kita dan jangan sekali-kali menganggap remeh dengan bantuan doa, karena banyak pasukan raksasa yang berkeping-keping dengan rintihan doa. Ketahuilah bahawa doa memiliki kekuatan yang amat besar. Allah Maha Kuasa untuk membelokkan peluh agar tidak terkena saudara-saudara kita. Allah Maha Kuasa untuk memusnahkan kaum Yahudi sebelum mereka memusnahkan Masjid Al-Aqsa, Al-Quds dan Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Islam, hidup Islam, hidup Islam. Palestina adalah umat kita. Palestina adalah milik kita, umat Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari angkat tangan semua meminta pertolongan untuk orang Palestina. Saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena kami terburu-buru mau melanjutkan ke Palestina. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalam.